Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selama ruhani kita ada sifat tercelanya, selama itu juga doa dan ibadah kita tidak sampai kepada Allah. Seumpama seseorang dalam kejadian di dunia, seperti orang mengajukan proposal permintaan kepada pemerintah pusat, proposal dibuat sesuai maksud proposal, tak hanya dibuat saja, tapi juga harus diantar kepada pemerintah. Siapa yang mengantar proposal kepada pemerintah itu, akan menjadi sebab ketentuan proposal itu diterima, cepat ditanggapi, atau ditolak. Juga pembuat proposal juga menjadi sebab diterima atau ditolaknya proposal. Kalau proposal rencana dibuat, tapi tak juga dibuat-buat, apalagi diantar ke pemerintah, hanya sebatas rencana membuat proposal, maka juga tidak akan ada jawaban dari pemerintah, karena tidak ada apa juga yang diajukan ke pemerintah. Ini perumpamaan kita mengajukan doa permintaan kepada Allah secara syariat, artinya harus ada syariatnya. Dalam syariatnya, jika doa kita ingin diijabah Allah, jika tidak melewati para orang yang menjadi kekasih Allah, maka harus suatu proposal doa kita buat, kita sendiri harus ada yang menyampaikan kepada Allah. Yaitu malaikat yang keluar dari doa kita, malaikat itu yang akan terbang ke langit menghadap Allah. Jika ruhani masih kotor, penuh sifat-sifat tercela, maka doa kita akan tertahan, malaikat-malaikat itu tidak sampai pada Allah, karena sifat-sifat tercela kita sendiri, menutup pintu-pintu langit. Seorang guru itu mengajarkan untuk menghapus sifat tercela dari ruhani kita, agar doa kita, ibadah kita diterima oleh Allah, selama ruhani kita ada sifat tercelanya, selama itu juga segala apa doa dan ibadah kita, tidak sampai kepada Allah, jadi belum dibilang ditolak, wong diterima saja belum, ditolak itu kan kalau sudah sampai, lah sampai saja belum. Saya mengajarkan zikir, dengan metode, dengan cara, itu bukan untuk gagah-gagahan, atau untuk mengagungkan Allah, kita belum sampai pada derajat keagungan, masih derajat orang yang berusaha membersihkan diri, dari sifat tercela, masih memberi pengajaran ego, agar tidak merasa sebagai Tuhan, merasa selalu ingin dilayani, marah kalau tidak dituruti kehendaknya, merasa lebih mulia dari orang lain. Ego itu kita datar, kita ajak mengakui, bahwa Allah lah yang agung, yang maha segala maha, bukan kita. Jadi, kita bawa ego kita untuk mengakui keagungan Allah, lewat mengulang-ulang zikir, agar tertanam di dalam ruhani, rasa pengakuan, bahwa Allah lah yang maha segala-galanya, bukan kita yang maha segalanya, pengakuan kepada Allah lah, tempat bersandar dan bertawakal. Bisa ego mau bersandar dan bertawakal itu, setelah ego mengakui, bahwa Allah maha segalanya, ego tak akan bersandar pada Allah. Kalau ego masih merasa punya daya dan upaya, bisa dan kuasa melakukan sesuatu, ketika ego mau mengakui, hanya Allah lah yang maha segalanya, dan yang bisa punya daya dan upaya, ego mengakui keperkaan Allah, maka ego baru akan timbul rasa ingin bertawakal kepada Allah. Setelah ego bertawakal kepada Allah, maka Allah akan mengurus segala urusan hamba, wa man yatawakal ala Allah fahuwa hasbuh. Siapa yang bertawakal pada Allah, maka Allah lah yang akan mengurusi segala permasalahannya. Ketika permasalahan kita, soal membersihkan ruhani dari sifat tercela, maka Allah lantas membersihkan ruhani kita dari sifat tercela, dan ruhani kita itu yang bisa ngupokoro, membersihkan dari sifat tercela hanya Allah, maka ketika ruhani kita bersih, dengan sendirinya doa dan amaliyah kita, akan sampai pada Allah, karena sudah tidak ada sifat tercela, yang menutup pintu langit, doa pun akan sampai pada Allah. Apa lalu doa akan diijabah, sementara Allah itu Maha Rahman Rahim? Karena sifat Rahman Rahimnya, kasih sayangnya Allah itulah, lantas setiap doa akan disortir oleh Allah, karena Allah bersifat Rahman Rahim, berkasih sayang pada kita, sehingga misal doa dinilai Allah itu madorot, berbahaya untuk kita jika diijabah, maka Allah tidak mengijabah doa kita, karena berbahaya, atau mencelakakan kita. Begitu proses suatu permintaan kepada Allah, secara proses syariatnya. Secara hakikat, semua amal ibadah, atau doa itu sudah dicatat oleh Allah di zaman azali. Orang yang diijabah doanya, diterima amal ibadahnya, itu sudah ditentukan oleh Allah. Orang itu dengan sendirinya, dituntun untuk membersihkan ruhaninya dari sifat tercela,
dipertemukan dengan guru yang mengajarkan cara membersihkan ruhani dari sifat tercela, bukan hanya dipertemukan, tapi juga menjalankan amaliyah membersihkan ruhani dengan tekun, sampai bersih, dan melakukan laku perbuatan yang menjadikan doanya diijabah Allah, melakukan sifat perilaku terpuji. Makanya, kenapa akhlakul karimah itu ditekankan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bahkan Nabi itu diutus, hanya untuk menyempurnakan, mengajarkan akhlak terpuji, bu'istuli utamima makarimal akhlak, karena dengan akhlak terpujilah, ibadah dan doa kita itu diterima Allah. Tidak punya akhlak terpuji, yo berarti selamanya doa kita, dan ibadah kita, tidak diterima Allah. Begitulah proses syariat dan hakikat suatu amaliyah, atau doa sampai diterima, dan mendapat jawaban dari Allah. Semoga bermanfaat. Sang Kiai.